sahabat Kopi Kotok dimanapun Anda berada. Kali ini saya bersama dengan budayawan muda, pelestari Tosan Aji, dan juga kolektor dari Tosan Aji, Mas Meriko Nazamuddin. Ya. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, Mas. Selamat malam juga. Biar santai ngopi dulu, Mas. Ya, karena ya. ini channelnya juga Kopi Kotok. Oke. Kita harus tetap ada kopi. Ya, ini sponsorship ya, Mas. Sponsorship warung depan. Oh, sponsorship warung depan. Jadi yang ingin saya bahas malam ini berkaitan dengan seni dan budaya. Seni dan budaya terutama di bidang Tosan Aji. Bisa menceritakan sedikit, Mas Riko, bagaimana selama ini bisa berkecimpung di dunia seni Tosan Aji atau mengkoleksi benda-benda pusaka, kalau saya yang awam bilang seperti itu. Ya, ini dulu awalnya ya, Mas. Itu ya sekitaran tahun 2005 lah. Itu awal-awal saya mengenal Tosan Aji, keris, pedang, dan tombak lah pada saat itu. Awalnya dulu itu saya memang pecinta sajam, senjata tajam, ya bayonet, ya Katana. Iya, katana semacam itu, pedang-pedang yo yang katana-katana made in Indonesia, made in pandai besi tradisional Indonesia. Jadi dulu ya kalau saya ada info gitu di daerah mana ada pandai besi yang bagus, hasil karyanya bagus, saya datang. Saya untuk minta dibuatkan pedang, bayonet atau belati semacam itu. Kemudian di tahun 2005 itu saya kenal dengan Pak Gatot Pranoto. Waktu itu Pak Gatot Pranoto itu punya base camp di daerah Kisoreng, Jalan Kisoreng itu, Nglawian. Nah, di sana Pak Gatot Pranoto itu memang seorang budayawan juga. Dia juga sangat menguasai tentang ilmu perkerisan. Jadi begitu saya bertemu dengan beliau, itu saya diperlihatkan sebilah keris, beberapa bilah keris lah. Juga ada pedang, juga ada tombak. Ya karena memang saya saat itu masih awam, jadi saya juga cukup terheran-heran bagaimana sebilah senjata tajam pemahaman saya waktu itu mempunyai tekstur besinya itu berserat. Jadi beda halnya dengan ketertarikan saya yang sebelumnya tentang katana, belati, bayonet, dan lain-lain, sama-sama dari besinya. Dan ini kali pertama saya melihat keris, ini besi bisa berserat. Nah, dari situ saya cukup terheran-heran. Besok kesana lagi main, diperlihatkan lagi satu kotak keris gitu, banyak. Ya cuma disuruh melihat aja. Saya lihat satu, dia tanya ini namanya apa, ini kesaktiannya apa, biasalah pertanyaan orang-orang awam. Ya. Tentang keris. Iya. Jadi ceritakan panjang lebar. Kemudian bagaimana bisa ini berserat. Nah, itu yang menjadikan bahwa keris ini adalah olah pikir yang sangat luar biasa dari leluhur kita, hasil olah pikir yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana kok bisa memutuskan berkecimpung di dunia perkerisan atau
tombak itu tadi di Tosan Aji lah. Ya. Padahal kan jarang kan Ya. untuk kalangan Muda waktu itu. Muda waktu itu. Iya. Sekarang juga masih muda. Ya. Kalangan muda yang masih fresh lah, masih, dan berpikiran pasti ya berpikiran modern kok bisa memutuskan untuk mencintai, bergelut di dunia Tosan Aji. Awal-awal memang begitu melihat keris ya Mas, itu pemahamannya selalu ke arah mistis. Karena yo yang berkembang di masyarakat kita bahwa keris ini adalah benda yang mistis, penuh dengan aura yang gimana gitu, mempunyai kesaktian yang gimana gitu. Belum lagi nek terus lihat film, wah bisa keluar sinarnya, bisa terbang sendiri lah, seperti itu. Awal-awal seperti itu, prediksi saya seperti itu. Ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Ya memang ada sisi mistisnya ya, cuman ada, ini bisa dilogikakan seperti itu loh Mas. Bukan seolah-olah mistis yang di luar logika. Punya keris langsung bisa sakti. Nah, ya bukan semacam itu. Dan lagi yang membuat saya semakin kepencot itu ya, bagaimana mungkin dulu leluhur kita yang ya kalau masyarakat tidak tahu akan beranggapan bahwa leluhur kita itu pemikirannya, SDM-nya dibandingkan sekarang jauh di bawah kan, gitu Mas ya. Persepsi yang umum orang sekarang. Iya. Neng ternyata dari keris ini saya menemukan hal yang sebaliknya. Ini lompatan pemikiran, lompatan hasil karya dari hasil pemikiran yang sangat luar biasa. Teknologi pada saat itu. Iya. Bahkan sampai saat ini pun saya pikir teknologi olah logam ini dalam ya harus ada perbandingan apple to apple lah. Pedang ya dengan pedang, keris, bayonet ya dengan keris, seperti itu. Teknologi ini masih jauh dibilang lebih baik daripada teknologi yang sekarang. Dengan keterbatasan sumber daya waktu itu, alat, ya macam-macam lah. Bedanya apa yang membedakan? Di sini ada rekayasa olah logam. Rekayasa olah logam. Ya, seperti yang umum diketahui bahwa baja itu mempunyai sifat yang keras dibandingkan besi. Neng baja itu mempunyai sifat negatif, dia mudah patah. Sedangkan besi lebih lentur. Nah ini Mas, dulu itu sampai kepikiran bagaimana mempertahankan sifat positif baja dengan tingkat kekerasannya itu, akan tetapi menghilangkan sifat negatifnya yang mudah patah. Teknologi itu sudah ditemukan saat itu. Itu berarti apa, kombinasi antar beberapa logam itu ya? Ya, atau gimana? Bisa dibilang seperti itu. Jadi begini Mas, ada beberapa layer keris yang pada awalnya saya beranggapan bahwa ini keris besi kok berserat seperti itu. Ternyata itu ada beberapa layer. Layer yang paling tengah itu ternyata baja tipis. Sehingga kayak seperti lapisan-lapisan gitu. Ya, bagian yang paling tengah. Sehingga gini Mas. Nah, ini keris lo 13. Bagian yang paling tengah itu adalah bagian yang paling pinggir ini Mas. Tepinya ini. Ini berarti dari tengah ke tipis, ke samping gitu. Semula kan ini tebel kotak gitu Mas. Ya.
kemudian kan terus dipipihkan. Sehingga bagian yang paling tengah itu menjorok paling pinggir. Ini adalah baja. Dan ini diapit oleh dua material besi dan juga bahan pamor. Bahan pamor itu campuran. Ada nikel, ada alloy, ada titanium campuran, karena waktu itu materialnya material dari alam. Nah, itu dari berbagai material yang ada krom, ada nikel, ada alloy, ada titanium itu diikatnya dengan cara ditempa pastinya, sehingga bisa menempel rekat oleh besi. Perekatnya itu besi. Nah, kemudian dari dua material yang diikat tadi, bahan pamor tadi ya, saya mengatakan bahan pamor yang ditempa dengan besi, itu kemudian ditapukkan seperti ini, dan tengah-tengahnya ini diberikan baja. Sehingga baja ini dicepit oleh besi dan juga campuran besi dan juga bahan pamor. Sehingga ini mempunyai sifat yang lentur, bahan pencepitnya ini. Dan ini mempertahankan baja yang di tengahnya ini untuk tidak mudah patah. Hampir bisa dibilang sangat sulit sekali untuk patah. Akan tetapi sisi positifnya ketajamannya ini masih dengan ketajaman baja. Akan tetapi memiliki sifat uletnya besi. Seperti itu. Jadi termasuk senjata atau pisau ya tadi ya. Iya. Dan pisau yang kuat ini. Sangat kuat. Bahkan budaya teknik tempa seperti ini itu cuma ditemukan di 3 tempat di dunia ini. Satu Damaskus, kedua di kita, Indonesia ini, Nusantara ini, yang ketiga di Jepang, teknik pembuatan katana. Cuman 3 ini. Dan di Damaskus sudah punah. Hampir tidak ditemukan lagi penerusnya. Di Jepang masih, bahkan untuk pembuatan pelestarian teknik seperti ini disubsidi oleh negara. Dan di Indonesia ini saat ini lagi berkembang-kembangnya, sangat berkembang banget ini, sangat masif ini, banyak banget. Sekarang bahkan ada universitas di Solo dan di Jogja itu, yang di Jogja ada enggak ya Mas? Di Solo yang saya tahu itu ada jurusan perkerisan isi kalau nggak salah Mas. Nah, seperti khusus belajar perkerisan ini. Iya. Jadi perkembangannya cukup masif ya. Iya, cukup masif Mas. Lagian juga ini adalah warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Pengakuan ini oleh UNESCO loh Mas, bukan oleh saya. Warisan non bendawi, kalau nggak salah ini, warisan non bendawi, warisan budaya dunia non bendawi yang berasal dari Indonesia. Kenapa di sana dibilang non bendawi? Karena ini dari yang semula memang dari bentuk fisiknya ini berfungsi sebagai sajam, ada pergeseran yang sangat signifikan bahwa ini menjadi penanda status sosial saat itu. Kan saat itu ada beberapa kasta-kasta di masyarakat itu tuh Mas. Saat itu maksudnya saat kerajaan. Ya, zaman kerajaan. Ini berarti umurnya juga sudah lama ya keris-kerisnya Mas Riko ini? Iya Mas. Kebetulan ini yang saya bawa ini 2 dari Mojopahit. Ini periodisasinya Mojopahit. Ini lo 15. Itu bisa ditentukan periodisasinya Mas? Maksudnya zaman bisa Mas. Dengan ciri-cirinya tentunya. Dengan ciri-cirinya.
Yang jelas keterbatasan teknologi yang alat yang digunakan saat itu, kemudian ciri-ciri materialnya itu beda. Jadi masing-masing zaman itu memiliki seleranya masing-masing. Nah, Ada ciri khasnya iya. masing-masing. Jadi Majapahit itu memiliki selera besi yang seperti apa, pemamorannya yang seperti apa, terus rancang bangunnya yang seperti apa, seperti itu. Ini Mojopahit periodisasinya. Ini juga dari Mojopahit juga periodisasinya. Akan tetapi ini Tuban. Tuban Jawa Timur itu loh, Mas. Jawa Timur dulu Tuban itu kan sebuah kabupaten, kalau dulu ya kerajaan kecil lah, yang memang eksis di setiap zaman. Bahkan dari Singosari itu juga dia sudah eksis, sampai kemudian Mataram juga dia masih eksis. Karena di sana memiliki pelabuhan yang besar. Jadi memang ya karena dia ada pelabuhan yang besar, perekonomian berputar cukup bagus di sana, struktural pemerintahannya juga berjalan di sana. Jadi meskipun ada pergantian dari Mojopahit ke Demak, Demak ke Pajang, Pajang ke Mataram, di sana itu masih eksis. Ini yang dari Mojopahit, Tuban Mojo istilahnya. Kemudian ini dari era Sultan Agung, berarti Mataram Islam akhir, sudah masuk Mataram Islam akhir. Nah ini karakter besinya beda, Mas, khasnya beda, penempaan pamornya itu juga memiliki ciri khas yang beda, bahkan kemiringannya ini juga beda, Mas, antara Mojopahit yang kebanyakan sukanya itu lurus, dari Sultan Agung itu sudah agak dimodifikasi melengkung lah. Melengkungnya. Iya, nyerbit rontal kalau dalam perkerisan itu. Dan ini yang paling muda. Ini PB9. Nah ini PB9. Bagi orang-orang perkerisan, puncak peradaban keris itu ya di zaman PB9 ini. Ini tadi ada yang lurus, ada yang apa? Lo ya. Jadi masing-masing bentuk keris atau dapur orang Jawa itu nek bilang perainan, dapuranmu, nah itu perainan. Jadi ciri khas fisiknya ini dari fisiknya, ciri-ciri fisiknya ini di keris juga disebut dapur. Corombluro dapurmu. Dapurmu ya, dapurem itu ya. Itu di keris juga dikenal istilah dapur ya, dengan ciri-cirinya. Jadi masing-masing dapur itu memiliki filosofi tersendiri-sendiri. Ada yang untuk lebih ke ini, Mas, kerjeken katakanlah, itu yang lo 11. Ada sabu inten itu orientasinya untuk kerjeken seperti itu. Kemudian untuk ya orang-orang yang baru memulai berumah tangga seperti itu, biasanya dulu itu juga dibekali dengan keris yang namanya tilam. Berarti filosofinya masing-masing ya? Iya, beda-beda. Keris-keris ini ya? Iya. Peruntukannya juga lain-lain. Peruntukannya lain-lain. Oke, kembali dulu untuk kegiatan dari apa ya, pecinta Tosan Aji sendiri itu seperti apa, Mas, kalau kesehariannya atau rutinitasnya, karena Mas Riko kan juga sudah lama berkecimpung di sini. Setahu saya juga beberapa kali menjadi narasumber. Oh, ya. Itu kan juga butuh
saya kira wawasannya cukup luas lah untuk dia berkerisan itu. Terus apakah ada komunitasnya, apakah kemudian merawat keris sendiri itu seperti apa? Untuk komunitasnya banyak Mas, cuman yang besar itu di Indonesia itu ada 2 yang skupnya nasional ya. Itu ada SNKI, Sekretariat Nasional Keris Indonesia, sama Senopati. Oh ya, Senopati. Senopati itu juga skupnya nasional juga. Hampir di setiap kabupaten itu mereka mempunyai perwakilan. Jadi gini, di Blora, kita ngomong Blora. Di Blora itu ada Toyo Padasan, itu juga organisasi atau wadah bagi mereka para pecinta Tosanaji untuk berkumpul. Toyo Padasan itu ya ketuanya Pak Edi Harsono itu. Terus Rojo Abolorojo itu juga sama saja, Yayasan Pecinta Tosanaji juga. Ini ketuanya Kok Bing. Terus ada Mahameru. Mahameru ini yayasan sebetulnya, sifatnya lebih umum. Akan tetapi hampir semua anggotanya itu senang dengan kebudayaan-kebudayaan. Entah itu fosil lah, entah itu temuan-temuan keramik seperti itu, dan juga Termasuk Tosanaji ya. Dan ada lagi yang ini isinya anak muda semua, itu Kuntul Ngantuk itu ya, ketuanya Mas Habibi. Dan kebetulan Mas Habibi itu ketua pengurus harian SNKI Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya? Ya, Jawa Tengah. Mas Habibie itu orang Blora. Orang Blora. Orang Kuntul Ngantuk juga ya? Ya. Ini loh Mas, mana Mas? Pom bensin Setro ke Tunjungan nanti ikutnya. Ya, Tunjungan ke utara. Nah, situ. Untuk kesehariannya Mas? Kesehariannya yo kita ngumpul aja Mas. Bincang-bincang, kita bahas tentang keris. Biasanya itu kita yo sharing pengalaman tentang oh ternyata ini ada keris dengan dapur yang seperti ini. Ini rinciannya ternyata belum terbukukan semacam itu. Oh, dengan ciri-ciri seperti ini dan loh kok ada ciri-ciri tertentu yang belum terbukukan. Itu jadi bahan diskusi. Bahan diskusi. Termasuk juga ya ngumpul ya sambil melakukan perawatan lah, entah itu yang didapat dari desa masih karatan gitu ya, dibersihkan karatnya lah, kemudian dijamas, diwarangi seperti itu untuk memberikan tampilan yang lebih bagus lah, lebih enak dipandang. Itu juga nganu ya Mas, butuh ekstra juga ya untuk merawat keris itu ya? Atau ya ada beberapa ya bisa dibilang ini pengetahuan khusus lah, apalagi dalam hal mewarangnya Mas. Kalau sekedar membersihkan karatnya sangat mudah untuk dipelajari, akan tetapi proses mewaranginya ini, menampilkan pamornya ini yang butuh latihan, butuh pengalaman jam terbang tentang, karena harus nyetel itu loh Mas. Kalau gitar ya bodoh kalau nyetel nadane seperti itu. Ini juga nyetel tentang bagaimana keasaman warangan ini sudah pas apa belum, terlalu asam apa tidak, seperti itu. oh itu juga butuh formulasi khusus ya? Formula khusus Mas. Ada obat warangan. Kalau di teman-teman keris gitu ya obat gitu aja, tapi kalau di masyarakat umum itu dikenalnya dengan arsen.
Jadi arsen itu menjadi bahan utama, salah satu bahan utama untuk membuat cairan warangan. Sedangkan mewarang sendiri itu adalah proses daripada perawatan ini tadi. Salah satu proses ya. Iya. Kalau untuk event-event yang berkaitan dengan Tosanaji ini, apakah rutin dilaksanakan atau saya sendiri juga belum sudah lama tidak tahu itu event-event yang ada ya Mas ya. Sama di Blora lah. Iya. Iya. Kalau di Blora memang event rutinnya itu ya pas bulan Suro itu Mas. Ini sebentar lagi kan Suro Mas. Nah, sebentar lagi Suro. Ya, biasanya itu untuk bulan Suro itu ada jamasan. Jadi pembersihan pusaka lah. Itu dilakukan di bulan Suro. Itu meskipun tidak terorganisir, peng petik gitu Mas. Tukang jamas sana ya ada, tukang jamas sini ya ada, tukang jamas sono juga ada. Kadang-kadang saya juga dititipi untuk menjamas seperti itu. Sporadis lah. Ning serentak pada bulan Suro. Nah, itu. Yang event yang terorganisir ya di Pemkab Blora itu setiap hari jadi itu melakukan proses jamasan pusaka dan juga kirap pusaka kabupaten Kiai Bismo itu event-event yang ada di kabupaten. Kalau yang di luar kabupaten banyak Mas. Yang terakhir kayaknya di Jepara itu kemarin itu ada pameran, terus sarasean, bursa juga ada, terus apa ya Mas, pelatihan apa ya Mas, seperti halnya bukan pelatihan ya Mas, jadi di situ langsung begitu dipraktekkan langsung gitu Mas, caranya gawe rongkok gitu, apa pelatihan ya namanya ya. Iya, pelatihan ya, semacam itulah, gawe ini warangka keris, tentang bagaimana melubanginya gitu. Di Jepara saat itu diadakan seperti itu. Karena ini kan ukir-ukir itu tuh Mas Pak. Untuk bikin handle-nya itu kan. Kalau ukir ya kita tidak menyaksikan lah Mas. Keterampilan orang Jepara itu sambil tidur aja ngukir mungkin ya bisa. Oke. Berarti tertarik keris tadi juga karena karakternya, karena keistimewaannya. Jadi itu teman-teman luar biasa, Mas Riko seorang budayawan muda yang giat ini melestarikan budaya bangsa ini Mas ya. Iya Mas. Ya, ini budaya bangsa yang memang harus kita lestarikan, harus kita rawat, kita jaga sehingga tetap ada, tetap terjaga sampai nanti. Ya seperti itu. Ya cuman ya seperti jenengan ketahui lah Mas, bahwa tentang keris itu yang beredar di masyarakat itu ya full mistis gitu ya Mas, yang meden-medeni gitu kan Mas. Saya awam taunya ya keris ini benda pusaka yang ya itu tadi yang punya aura mistis ya, atau kekuatan apalah ya. Gitu kan. Jadi gimana ya Mas? Ini ke equipment Mas, memang ini equipment, alat lah untuk menangkap sinyal-sinyal yang ada di alam. Makanya seperti yang saya bilang tadi, lot 11 itu orientasinya untuk kerejekian. Karena memang didesain untuk menangkap sinyal peruntungan bagi si pemilik. Mungkin filosofinya seperti itu. Iya. Ini juga equipment penangkap sinyal Mas. Frekuensi-frekuensi di alam ya mungkin karena faktor keberuntungan itu kan. Ya gimana ya Mas? Kan juga agak sulit dijelaskan loh Mas. Nah, ini menguatkan itu Mas. Jadi seperti itu. Karena yuk ada
penanda status sosial lah, seperti itu. Jadi ada keris-keris yang memang bisa dimiliki sekedar di kalangan wesya, petani dan pedagang, seperti itu. Ada keris-keris yang di hanya boleh kerajaan dimiliki. itu ya. Iya. Berarti kerajaan kesatria dan Iya, kesatria. kesatria ya. Ya, hanya boleh dimiliki oleh kalangan kesatria, katakanlah. Kesatria itu bisa prajurit, bisa penyelenggara negara, penyelenggara kerajaan saat itu kan tetap masuknya kesatria. Kemudian ada keris-keris yang hanya boleh dimiliki oleh kaum Brahmana, Wesya, Ksatria, Brahmana. Kasta tertingginya Brahmana. Kalau sudah di level Brahmana ini boleh Mas punya semua keris-keris Ksatria dinduweni ya, untuk keris kaum Wesya gitu dimiliki ya boleh. Yang repot yang di Sudra ini Mas. Ya memang dulu budayanya seperti itu kan Mas, pengkastaan seperti itu. Jadi Sudra itu yo kalangan bawah lah Mas. Dulu memang ada aturan yang memang nggak membolehkan mereka untuk memiliki keris Mas. Filosofi yang paling mudah itu seperti apa? Maksudnya apakah di sini ada doa-doa, apakah karena tadi kan fungsinya juga lain-lain. Ya, ada doa-doa Mas, memang ya, karena proses pembuatannya sendiri pun itu adalah proses religi Mas. Jadi misalkan dulu itu pada zaman kerajaan kan Mas, kita bahas. Kebetulan saya misalkan ini ya, saya Empu. Dan jenengan adalah seorang kesatria yang kepengen memiliki sebuah pusaka. Penentuan sebuah pusaka yang kepengen jenengan miliki seperti apa itu bukan dari jenengan. Jadi jenengan datang ke saya sebagai Empu ini misalkan tadi, itu saya akan bertanya balik kepada jenengan, wetonnya apa? Jenengan wetonnya apa? Data-data pribadi tetap masuk di situ. Wetonnya apa, profesinya apa, cita-citanya seperti apa. Jadi kartu ranggan jenengan akan dinilai oleh sang Empu, kartu ranggannya ini seperti apa. Kalau misalkan kebetulan jenengan, ini misalkan aja loh Mas, jenengan ini seorang kesatria, akan tetapi secara kepercayaan diri itu dirasa kurang. Neng mempunyai sebuah keterampilan yang tidak dimiliki orang. Oke, berarti jenengan datang ke saya, pesan sebuah keris. Dari hasil data yang saya dapat saya gali dari jenengan ini, sehingga saya akan membuatkan jenengan keris itu dengan pudak sategal misalkan, untuk mendorong potensi jenengan ini. Karena jenengan potensi ada, akan tetapi kepercayaan dirinya kurang. Nah, ini ditambal dengan rician keris yang diberikan pudak sategal. Jadi semacam ada duri di depan dan duri di belakang. Itu biasanya terdapat di seperempat bilah Mas. Itu filosofinya apa itu? Ada pudak sategal itu memang, jadi ini bukan pudak sategal Mas. Biasanya ada duri yang keluar ke sini dan keluar ke sini. Diharapkan ini mampu untuk mengeluarkan potensi jenengan yang tidak percaya diri. Iya. Ini dapat mendorong itu. Dulu dipercaya seperti itu Mas. Dan doa-doanya yang meramu ya yang si Empu tadi Mas. Itu kan pengetahuan yang agak sedikit rahasia bagi sang Empu itu tadi. Jadi
disematkan doa-doa dan harapan yang seperti itu tadi, sehingga bisa mengeluarkan potensi yang ada dalam diri si pemesan keris. Karena si pemesan keris mempunyai sifat yang agak nervous tadi, didoronglah, dikeluarkan dengan adanya pemberian budak Sategal. Jadi ada simbol-simbol yang punya filosofi khusus Ya, bagi pemilik, ya, dan itu di apa ya, dimasukkan lewat doa-doa dari si empu, dan dituangkan di bentuk keris. Ya. Nah, kalau jenengan ini sudah seorang kesatria dengan kemampuan yang mumpuni dan percaya diri yang tinggi, dan kok kebetulan jenengan datang ke saya, pesen keris yang ada budak Sategalnya, tidak akan saya bikinkan, Mas. Karena kalau didorong lagi, ini akan memberikan efek yang negatif kan, Mas? Iya. Ini jenengan harus percaya diri. Nah, ya seperti itu. Nanti jadinya kan bandang-bandang orang karo-karoan. Nah, itu adalah filosofi dari budak Sategal itu tadi. Kadang ada yang ya damar murup, ada yang di sini lo, kemudian di sini lurus, megantoro gitu. Ada seperti itu. Masing-masing filosofinya beda-beda. Ini keren ini, Mas. PB9 ini, Mas. Puncak peradaban keris saat itu ya di PB9 ini. Cocok nggak buat saya itu? Ini tilam, Mas. Tilam itu peruntukannya adalah untuk seorang lelaki yang belajar berumah tangga. Oh, belajar ya? Ya. Jadi dulu yo meh kawin gitu ya diberikan keris tilam, Mas. Dan meh kawin terus langsung diberikan keris sengkelat. Wah, yo perang ya. Iya. Nanti yo jadi banyak ya filosofinya. Egonya itu terlalu banter, Mas. Filosofinya banyak sekali ya. Banyak. Juga bentuknya juga macam-macam. Ya. Makanya untuk seorang kolektor itu ya memang tidak ada aturan tertulis yang baku ya, Mas. Itu suatu keharusan untuk mengkoleksi dapur. Jadi mereka banyak memiliki keris itu. Ada dapur A, B, C sampai Z, A1, B1, B2 sampai Z1 sampai wah macam-macam. Karena memang mereka paham. Oh, saat saya ingin berbisnis dengan sesuatu, berbisnis apa gitu, saya harus memakai equipment saya yang ini, ya gitu. Saat pengacara katakanlah, saya pengacara, wah kebetulan saya kolektor, keris saya banyak. Pengacara ingin pergi ke persidangan, mestinya kan saya pengen menang, Mas. Saya bawa keris, Mas, karena ini equipment, Mas, menangkap sinyal, keberuntungan, dan juga untuk memenangkan sebuah adu argumentasi itu. Maka saya akan bawa keris Sempono Bungkem. Sempono itu filosofinya, Sempono itu adalah orang yang cakap dan pandai. Bungkemnya itu adalah untuk yang lawan bicara. Ya, filosofi umumnya seperti itu. Itu baru dari sisi dapur. Belum lagi dari sisi pamor. Ada pamor kerejeken, ada pamor kewibawan, ada pamor sifat kandel, seperti itu. Jenengan mangkat merantau kan yo mesti gawani yang mempunyai equipment untuk perlindungan dan sifat kandel. Gitu. Peruntukannya beda-beda. Luar biasa ya budaya bangsa kita ini ya. Nah iya, Mas. Nah itu filosofinya banyak sekali. Ya. Jadi 2005 sampai saat ini nek diomongno rambung oleh sinau keris itu ya belum ada apa-apanya, Mas. Wong dari 2005 saya kenal keris. Itu saja saya dipercaya oleh bapak saya untuk merawat pusakane Simbah.
itu juga baru kemarin Mas, tahun 2024 ini. Ngerti-ngerti ditelepon sama bapak saya, iki pusakane mbae ini kene ngomah jupukno peni lah, baru kemarin ini ya, padahal sudah dari 2005. Karena awalnya orang tuanya saya kan nggak seneng Mas, saya seneng keris Mas. Ada penolakan dari Ada penolakan karena image keris yang berkembang di masyarakat itu kan sangat negatif. Wah mesti nggone dukun, wah mesti wonge rata wadus, wah wonge penguk dan sebagainya kan itu. Wonge wah pun muda musyrik, muda syirik, muda mbah lah. Ya kadang orang-orang menganggapnya kan seperti itu, mendekati ke musyrikan kan. Iya. Nah setelah dilihat dari bapak saya dari 2005 sampai 2003 tadi kok, oh ternyata senengnya keris seperti ini. Sehingga bapak saya itu mempercayakan pusakane Simbah untuk saya rawat. Lagi itu Mas. Ning saya tahu, nek Simbah saya punya pusaka. Karena kecil dulu pernah tak buat main-main, saya diseneni bapak saya Mas. Biasa ketoprak-ketoprakan gitu lah Mas. Wah saya diseneni bapak saya. Padahal pusaka ya. Iya. Nah kan enggak tahu kan saya cilik Mas. Koleksinya Mas Riko banyak ya. Ya ini perlu teman-teman ketahui, kalau konten di channel saya ini kalau keris pasti kepunyaannya Mas Riko. Sampai saat ini ya. Iya Mas. Pasti kepunyaannya Mas Riko. Ada beberapa Mas memang ya. Yo, iya yo Mas. Karena masing-masing keris itu fungsinya beda-beda itu loh Mas. Nah terus pas saya dapat tanggapan dari ngewangi tim sukses kemarin, ya ayo milih equipment mana yang pas gitu lah Mas. Tak bawa gitu. Bukan artinya terus ini mendewakan keris, bukan. Ini adalah sebuah sarana, equipment, alat. Neng hasilnya yang menentukan ya tetap Gusti Allah. Gusti Allah Mas. Ini kan kita sebagai manusia tetap diwajibkan untuk berupaya.